Kenapa kamu yang hanya mendengar kesusahan? Harusnya ketika saya yang menjawab, kamu yang gini loh. Seharusnya yang menjawab itu yang kesusahan. Jawab dulu. Kok nenek lincah? Kenapa terguncang anak ini? Tersinggung. Kalau Ustadz Miftah mengatakan bahwasanya Quran itu memang bukan hanya manuskrip, tapi hafalan juga. Betul. Itu betul. Saya nggak akan mengatakan kata tapi, karena tapi itu adalah sebuah penafikan dari perkataan sebelumnya. Saya nggak akan katakan itu. Saya hanya akan mengatakan, andai kata sekarang ada orang Kristen yang sanggup membahas manuskrip dengan saya akan buktikan secara manuskrip Quran, secara manuskrip semua ayat bisa saya tampilkan tuh di depan Anda. Tapi yang terjadi ketika saya tanya manuskrip Anda, meninggoy di tempat. Lanjut. Iya. Aku nggak ahli dalam manuskrip Bang Ardiansah, tetapi Anda nggak perlu ngomong dulu, gini Dinda, Dek. Kau nggak perlu mengatakan Anda nggak ahli. Saya udah tahu kalau nggak ada orang ahli di dalam Kristen gitu loh. Mau diskusi atau enggak nih? Aku tanya sama Bunda dulu. Yang dia bilang tadi apa? Aku catat tadi ya. Manuskrip Pra Usman. Itu kan manuskripnya kan nggak ada. Itu kan dituliskan berdasarkan salinan. Gimana sih? Ada Pra Usman ada. Tuh, tunggu Bang Ardiansah, dia nggak ngerti arti manuskrip. Itu bukan autografa, manuskrip itu manual script, ditulis dengan tangan. Bedakan manuskrip dengan autograf. Autograf itu adalah manual script yang pertama. Ardiansah, mana buktinya coba? Ini orang ngerti nggak sih beda manuskrip dengan autograf? Manuskrip itu dari kata manual script, artinya ditulis dengan tangan, ya. Skrip-skrip yang ditulis dengan tangan. Yang kau maksudkan itu autograf. Apa itu autograf? Teks pertama yang ditulis di zaman Abu Bakar. Jangankan kami. Datanya mana datanya? Itu tidak ada satupun autograf di mana-mana agama. Nggak ada. Loh, agamaku memang ada autograf. Tidak ada satupun agama yang memiliki autografa kitab sucinya. Kalau ada mana? Kitab kau aja nggak ada autografanya kok. Ini orang nggak tahu malu kayaknya diskusi ini sama kita nih. Dengarkan baik-baik Kristen. Kristen kalau mau memberikan parameter kepada orang lain, agama orang lain, kau pastikan dulu parameter yang kau lemparkan kepada orang lain, kau bisa penuhi. Contoh, ketika kau mengatakan, ya nggak ada autograf kitabnya. Lah, kitab kau ada autografnya memang. Kitab kau juga tidak ada autografnya. Bahkan kitab kau diragukan bahwa kitab, diam dulu. Manuskripnya ada, Diam dulu. Kau nggak ngerti arti manuskrip dengan autograf. Barusan ku kasih ilmu kau itu. Ketika kau menyatakan manuskrip adalah autograf, kau aja tidak paham apa autograf dan apa manuskrip. Nah, jangankan Kareteng punya manuskrip yang ditulis oleh si Matius, Markus, Lukas, sedangkan manuskrip kitab Septuaginta yang ditulis di zaman Raja Ptolemy kalian nggak punya. Nggak punya kalian. Yang ditulis oleh yang konon katanya secara legenda, ini bukan fakta sejarah ya, ini masih legenda. Kenapa? Karena tidak ada bukti otentik. Ini hanya sebuah tradisi dari Kristen aja percaya bahwa Septuaginta itu ditulis 3 abad sebelum Masehi di zaman Raja Ptolemy. Autografannya nggak ada. Yang ada salinan. Ini bikin malu orang Kristen nih, nggak bisa bedakan autograf dengan manuskrip. Tolong Kristen, nama sok-sok Yunani, tapi membedakan manuskrip dengan autograf nggak bisa, kan bikin malu. Jadi bikin malu kan harusnya, tapi kecuali kau nggak punya malu, karena memang di Kristen itu adalah kebodohan dan kedunguan sebagian dari iman. Kalau kami malu sebagian dari iman, kau kedunguan sebagian dari iman. Lanjut Bang Ardiansah. Iya. Boleh gantian nggak narasinya? Oh iya, silakan. Atau gimana? Dulu, Bang Ardiansah saya tanya dulu. Ya, gimana? Kau di sini sebagai pemateri atau sebagai orang yang bertanya dan belajar? Bertanya dan belajar. Oke, kalau begitu kau tidak memberikan narasi, kau hanya memberikan pertanyaan saja. Silakan. Oke, bentar. Ada aku bentar ya. Teman-teman ya, secara akademik, orang-orang itu tidak akan dikatakan intelektual kalau dia itu melawan orang bodoh untuk berdebat. Maka kami tidak mengizinkan Dulos mendebat kami, kaum intelektual. Rugi dong kita. Masa Pak dosen Ardiansah kemarin skripsinya Pak Rektor yang menjadi guru pembimbing tiba-tiba debat sama Dulos? Jangan dong. Bertanya saja. Kalian itu yang awam bertanya saja. Kami ini punya etika dalam Islam.
Mana ada kami setelah belajar karate, kungfu tiba-tiba lawan anak kecil berantem. Bodoh aku. Jadi kalian yang awam tuh bertanya kepada bunda dan bapak gembala ini. Bapak gembala ini kalian tanya, ya. Bunda gembala kasih ilmu, bapak gembala ngasih ilmu. Oh, om gembala lagi makan nasi goreng kayaknya. Ya, itu dia tuh si Iqbal. Jadi gitu dulu, silakan kau bertanya saja kepada kami para gembala-gembala hewan. Bentar ya, aku baca Al-Quran dulu nih ya. Dalam terjemahannya nih, aku nggak tahu nih Kemenak salah atau enggak nih, Bang Ardiansa khususnya ya. Di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-31 dikatakan di sana mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan. Kapan itu orang Yahudi, orang-orang alim Yahudi itu dijadikan Tuhan? Dan buktinya di mana? Sejarahnya di mana? Bukti sejarahnya Silakan di Bang mana? Ardiansa menjawab atas saya. Silakan. Ini pertanyaan ini sebenarnya Atau Kemenak salah. Enggak ada Kemenak salah. Kau bertanya aja kok kau memberikan Oke, premis. silakan, Orang silakan. dungu itu Silakan. ya, pertama, Jangan orang dungu itu menghujat ciri-cirinya dong. enggak, saya tidak menghujat. pribadi. Saya tidak menjelaskan menghujat orang dungu. pribadi. Kok merasa dungu? Kok merasa Jawab dungu? saja kalau ada. Kok Anda kamu bisa merasa jawab. dungu? Oke, Saya silakan. sedang Silakan, menjelaskan Bang definisi Ardiansa. dungu. Silakan, Bang Ardiansa. Saya nggak Dungu mau itu ngomong sama dengar nenek-nenek dulu. ini. Loh, kenapa kok malah nyerang pribadi? Saya lagi menjelaskan definisi dungu kok. Enggak, Anda bilang Kok saya merasa dungu. dungu Anda? Saya lagi menjelaskan Loh, kepada umat. Aku Dungu bertanya itu, Al-Quran loh. Saya loh, bertanya lagi, Al-Quran loh. ya saya lagi Saya ngomong. bertanya Kok ganggu, Al-Quran. kok ganggu saya ngomong? Kok ganggu Saya saya ngomong? bertanya Saya lagi, Al-Quran. saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong. Saya lagi menjelaskan definisi dungu adalah pertama, orang-orang dungu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia dungu. Karena kalau dia sadar dia dungu, dia sudah tidak dungu lagi. Kedua, orang dungu adalah orang yang salah tapi bangga dengan kesalahannya. Yang ketiga, orang dungu adalah orang yang tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya. Dengar teman-teman ya, tadi saudara kita ini kita berikan hak bertanya teman-teman. Tapi ternyata perkara bertanya dan menyatakan saja saudara kita tidak paham. Teman-teman tahu tidak cara bertanya yang baik? Saya langsung Cara jawab, bertanya soalnya yang aku baik, sambil jaga anak. kok Coba Bang Ardiansa langsung ganggu jawab, ya? boleh Kenapa nggak, Bang tantrum? Ardiansa? Kalau Aku kamu nggak tidak mau sama salah, Nenek ganggu dong. Nenek Linsa, aku nggak mau. Kenapa Coba kok Bang malah Ardiansa mengganggu? jawab. Aduh, saya lagi Bunda Gembala lagi menginjil. enggak ganggu ya? ada Unirifa ngomong, jangan dipotong dulu. Iya, Saya enggak jangan sepakat kalau dipotong, saudara saya ngomong dipotong. Enggak sepakat Iya, saya. Bunda Gembala lagi menginjili kok malah diganggu. Nah, jadi teman-teman Muslim dan teman-teman Islam yang mungkin awam, jangan mau dungu ya. Dungu itu orang yang tidak mengerti dengan apa yang diucapkan dan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan orang, tapi cepat menanggapi. Dia nggak ngerti, tapi cepat-cepat menanggapi untuk mengcounter balik, tapi dia nggak paham. Nah, tadi kami para kaum intelektual ini ya, karena memang faktanya kami kaum intelektual ya. Di sini kami memberikan hak kepada orang awam dari kalangan Kristen untuk bertanya. Tapi yang dilakukan saudara kita Dulus ini adalah bukan bertanya. Dia mencampur pertanyaan dengan pernyataan. Apa pernyataannya? Berarti apakah Kemenak salah? Kita bertanya di sini tuh bukan membawa premis dulu, tapi kita memberikan pertanyaan. Karena apa? Biarkan kami jawab dulu. Apakah Kemenak salah atau tidak? Nanti kami yang jawab. Bagaimana cara memahaminya? Apa korelasi jawaban kami dengan terjemahan Kemenak salah atau tidak? Kan nggak ada kaitannya, karena kami belum menjawab. Nah, tolong ya. Kalau di sini nih ada Pak dosen nih, beliau doktor, saya mahasiswi prodi akhir prodi komunikasi penyiaran Islam nih terakhir nih, ya. Jadi hargai intelektualitas di Komal ini, ya. Jangan kita jadikan ini kandang hewan ternak. Kecuali model Bunda Gembala lagi menyembur dengan erudah nih para biawak-biawak. Tolong ya hargai diri kalian sebagai manusia yang punya intelektualitas dan kognitif ya. Oke, perkara nanti plus minus itu belakangan. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Inilah kepelin-pelanan orang-orang Kristen. Ketika Edis TV mengatakan bahwa Rob adalah orang yang diikuti, dipatuhi, ya, secara definisi, karena artinya adalah orang yang diikuti. Kamu framingnya begini loh. Kenapa Jawab sih si Dulus aja, ini bisa kok jawab ganggu atau ya? enggak? Intelektual, katanya intelektual. Iya, ini intelek malah nih. gosip. Malah Loh, kok jawab gosip? aja. Gosip itu menceritakan pribadi orang. Saya tidak menceritakan pribadi, saya menceritakan statement Edis sebagai seorang apologet Kristen. Kenapa kok malah terguncang dengan pernyataan Edis? Edis itu adalah salah satu apologet Kristen yang banyak ditonton oleh orang Kristen. Kalau nggak bisa Dan jawab, berarti masalahnya dungu, kalian ya. nggak bisa Definisi membantah dungu kalau tadi, dia itu definisi salah. itu tuh. Kenapa lo? Definisi Kenapa dungu tuh. takut? Nggak bisa Loh, jawab. Kenapa? Jawab Kenapa aja. terguncang? Jawab. Iya, jawab. saya lagi jawab. Kenapa terguncang imannya, Dek? Santai, Dek.
Yang menjawab kan saya, harusnya yang kesusahan saya dong. Kenapa kamu yang hanya mendengar sejarahnya kesusahan? rabi-rabi Harusnya itu ketika saya yang dituhankan? menjawab, kamu yang Woi, gini loh. Nenek Seharusnya lincah. yang menjawab itu yang Nenek kesusahan. lincah. Jawab Eh, dulu. Kok nenek lincah? Kenapa Loh, terguncang anak tersinggung, ini? tersinggung. Enggak, saya Oh, nggak tersinggung. Yuk, Karena saya tidak merasa. Kalau tersinggung saya merasa. Saya tahu kamu itu tidak ada adab. Saya tahu mungkin keluargamu tidak mengajarkan kamu adab. yaudah, Bang Mungkin Ardiansa, kamu sorry, saya Tuhanmu menghargai tidak Bang mengajarkan Ardiansa. adab. Jawab nggak, Bang Kenapa? Ardiansa? Karena kalian Pertanyaan Kristen saya. itu jangankan adab, Karena dia nggak cara bisa bicara jawab yang baik nih. saja tidak diajarkan Yesus. Kenapa kamu mengatakan saya nenek lincah? Karena Anda Tuhanmu saja mengatakan perempuan mengatakan saya itu adalah gemuk. anjing. Kenapa? Karena Ya memang Yesus ampun. mengajarkan untuk mengatakan perempuan anjing. Bahkan kamu lebih tinggi daripada Yesus akhlaknya. Kenapa? Yesus bahkan mengatakan perempuan anjing. Jadi kenapa tersinggung saya ketika kamu katakan saya nenek lincah? Itu hal yang kecil bagi saya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan perempuan lain anjing. Udah, Bahkan lebih kalau tidak nggak bisa beradab jawab, Tuhanmu. nggak apa-apa. Saya Kalau menjawab. nggak bisa jawab, nggak Saya mau apa-apa. menjawab gimana kenapa Kalau kamu nggak bisa tantrum dan jawab, nggak kejam. apa-apa, nggak Seharusnya apa-apa. saya yang menjawab yang kesusahan. Saya tanya yang Tapi lain, kenapa kalau kamu nggak yang bisa kesusahan jawab. ketika saya mau menjawab? Saya tidak mau berdebat dengan orang dungu. Saya mau menjelaskan kenapa diganggu. Kenapa diganggu? Saya menjawab. Dengarkan baik-baik. Kristen-Kristen ini sudahlah hipokrit, nggak tahu diri. Ketika mereka beramai-ramai mengiyakan perkataan Edis mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti seseorang maka dia menuhankan orang itu. Makanya mereka mengatakan bahwa kita menuhankan Nabi Muhammad. Tapi ada Kristen yang bukan pengikut Edis sepertinya saudaraku ya, yang mungkin cukup sadar bahwa Edis itu keliru. Bahwa ternyata mengikuti seseorang dengan taklid itu tidak bisa dikatakan sebagai menuhankan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa menuhankan itu artinya mengabdikan diri kepada entitas yang dikatakan Tuhan. Maka seharusnya kamu bangga, saya puji kamu di sini. Saya tidak klasifikasikan kamu seperti orang dungu yaitu Edis dan kawan-kawan. Kenapa kamu malah tersinggung? Saya puji kamu di sini, Dulos. Nah, si Dolos ini tahu yang menuhankan itu artinya adalah mengabdikan diri kepada entitas yang dituhankan. Maka si Dolos bertanya, apakah Kemenak salah ketika mengatakan bahwa para petinggi-petinggi rabi-rabi Yahudi itu adalah Tuhan? Nah ini lagi, dia tidak mengerti definisi kata Rob. Nah mari kita baca teman-teman ya. Di sini menggunakan kata arbaban. Arbaban. Kata yang sering diajak Edis, yang dibawa Edis. Kamu menuhankan Muhammad Rifa karena kamu mematuhi Muhammad Rifa. Ketika mereka mengatakan kita menuhankan Nabi Muhammad, mereka bertanya, kapan orang Yahudi mengikuti rabi-rabinya? Padahal jelas, secara sejarah membuktikan orang-orang Yahudi lebih percaya kepada isi Talmudnya daripada kepada isi Torahnya. Faktanya ada, buktinya ada. Makanya ketika Rasulullah itu memberikan kepada orang Yahudi cara untuk menghukum seseorang, mereka mengikuti rabinya. Ini definisi menuhankan, menjadikan seseorang sebagai Rob. Bukan menjadikan dia sebagai seperti Yesus yang disembah-sembah, dicium-cium patungnya, itu bukan. Karena definisi menuhankan ini adalah taklid buta dan melakukan apapun tugasmu di dunia untuk dia yang kau tuhankan itu. Makanya ada istilah menuhankan dunia. Bukan berarti dunia kau jadikan Tuhan sembahan. Tuhan baik, dunia baik, bukan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada Kemenak salah. Sudah, Memang di sini saya turun menggunakan aja kata lah ya Tuhan. kalau cuma Silakan kau turun ceramah-ceramah. karena kau tidak Kamu mampu gini-gini, mendengarkan kamu nggak kognitimu, bisa tidak mampu jawab. mendengarkan Kamu perkataan nggak bisa kami. jawab. Ya karena kau tidak berani Pertanyaan mendengarkan saya aku. kamu nggak Kau bisa tahu jawab. ketika Kau aku menjawab, kau menghancurkan pengecut, dogma Edis. pengecut. Ketika aku menjawab, Kau kau cuma sedang begini membuktikan Edis salah. Justru Edis salah di sini. Pertanyaan kau membuktikan Edis salah. Bahwa yang namanya menuhankan itu bukan mengikuti secara taklid buta. Kau membuktikan Edis kau salah di sini, hantu. Jadi kau ini bukan orang yang menerima kenyataan. Kau terguncang, aduh Edis salah. Padahal itu serangan yang bagus mengatakan Muhammad adalah Tuhan. Ternyata di kitabnya mereka itu menjadikan arbaban. Kenapa menuhankan ya? Inilah kalian Kristen hipokrit munafik. Kenapa? Kalian itu diskusi bukan karena ilmu, tapi karena kalian itu adalah Kristen dungu. Kenapa saya katakan dungu? Dungu itu orang yang tidak sadar dengan kebodohannya, tapi bangga dengan kebodohannya. Dari tadi kami sudah menjelaskan kepada kau bilang saya tidak menjawab. Itu bukti kau dungu. Ya, makanya aku bilang kalian tuh dungu abadi kalian. Makanya aku mau bikin lagu buat kalian. Kalian umat dungu halu yang pakai gelang ungu. Nah itu Bunda Gembala kasih gelang ungu. Ya, ada lagu rapnya itu. Katanya Tuhannya nyata tapi tidak terbukti fakta-faktanya. Katanya Tuhannya ada tapi tidak terbukti keberadaannya. Dasar onten dungu halu, dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang tidak terbukti. Hei cikididi, ya keren kan? I will eat from the Maryland heat.
sakit. Kau lawan orang yang biasa nge-rap. Nge-rap aku nih, ha. Lanjut, apa lagi pertanyaan kalian? Biar aku nge-rap lagi di sini. Kan yang memahami. Apa, Bu? Apa, Bu? Hah? Apa, Ibu Markus? Bu Markus. Katanya Tuhannya asli, tapi tidak ada bukti arkeologi. Kenapa dari tadi kamu kok kesurupan kau Ripa? Orang Kesurupan pertanyaan bukan nggak kayak kau gitu. jawab. Kesurupan tuh kayak gini ya. Aku ajarkan kau cara kesurupannya. Kayak gini kalau kesurupan tuh. Sikir berlama-lama enak juga. Sikir berlama-lama enak juga. Kesurupan. Kalau tadi tuh nge-rap namanya tuh, itu energik namanya, itu artinya semangat itu. Kalau kesurupan tuh gini, sikir berlama-lama enak juga, bentar lagi kiamat, tahu-tahu nggak jadi. Ada pendeta loh di Afrika sana loh, udah capek Kristen nungguin kiamat nggak jadi-jadi guys. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa jawab, Kenapa Kristen jangan ini gitu betul-betul? dong. Kenapa Kristen Kalau nggak ini bisa kenapa jawab, munafik ya? jangan Aku turun begitu. aja, naik lagi dia. Loh, aku di-kick tadi, aku di-kick sama siapa? Moderator Dia yang bilang takut. dia, aku turun aja ya, Takut. aku turun aja ya. Takut. Nah, takut. Apa itu? Bisa Kau jawab bilang nggak? takut-takut itu Atau implikasinya tiga satu peradaban bisa apa? jawab nggak? Atau Nggak, 31? menurut kau kalau kau bilang kata Astaga. takut, terus Ripa, jawaban kau jadi benar gitu. Jawab aja, jawab. Enggak, Atoba ketika kau 31 bilang bisa jawab enggak? takut, Katanya kau S2. takut. S2 Ketika kau kau bilang botol. takut. S2 kau botol. Yang bilang Jawab S2 dong. siapa? Aku Jawab belum S1 dong. loh. Entah kan kau bilang kemarin framing. Pertanyaan nggak kau jawab. Jawab atau enggak? Iya, aku jawab pertanyaannya Yaudah, dulu, diam dulu, jawablah, aku jawab ya. Autoba 31. Inilah oten Jawab. dodol dungunya kepalang tanggung nggak punya Aduh, tuanya Rifa, tidak seperti Rifa. keberadaannya. Bisa jawab nggak, Inilah Rifa? oten dodol bertanya Rifa, tentang akhirat Rifa. tidak menjawab dan dia bilang Rifa. tidak menjawab, kamu tidak menjawab. Astaga. Saya menjawab, kamu bilang Ya udah, tidak Bang menjawab, tidak Ardiansa, menjawab. Bang Ardiansa tidak mau menjawab. jawab nggak Bang Ardiansa? Pertanyaan yang kau jawab Ripa. Hati-hati Ardiansa. Emosi kau, Nanti kayak takutnya dikejar-kejar. mulutnya. Ardiansa, Ardiansa mau jawab nggak Bang Ardiansa Ardiansa? hati-hati loh. Tadi Sorry nih, Bang sebenarnya Ardiansa. udah Riva udah Ayam kau Ripa. nggak Oce apa-apa terus. Bang Dulos. Gini deh. Tadi sebenarnya Uni Riva udah jawab. Yang dimaksud mempertuhankan di situ tuh begini nih. Yang dimaksud penjelasan mempertuhankan itu orang-orang Yahudi pada saat itu mentaati rahib-rahib mereka atau ulama-ulama Yahudi zaman itu seperti mentaati Tuhan Di gitu situ loh. Jadi menyembah loh. Menyembah. Inilah Kristen abada dengan Ya menjadikan udah, Arab aja baca nggak paham. dulu, baca dulu dan artikan. Kristen Coba di situ baca menjadikan dulu dan artikan. arbaban, bukan menyembah. Ya udah, jadikan Menuhankan. apa? Menuhankan, Menuhankan. betul. Kalau- Menuhankan, Iya. betul. kalau termasuk kalau Isa. menyembah itu Termasuk Isa bukan? kalau Apa ini? Isa Al-Masih, betul kan surahnya kan berkata demikian. Termasuk apa ini? para rabi-rabi Yahudi Iya, betul. dituhankan. Data sejarahnya Tapi di mana? kalian dengar baik-baik. Kau kalau mau kalau mau dijawab kau Astaga. diam. Dari tadi kau Oke, nyerocos baik. aja. Aku diam, silakan. Nah, Nabi Isa itu tidak disembah. Nabi Isa itu dituduh sebagai Tuhan. Yang kalian sembah itu manusia terkutuk bernama Yesus. Salah kau. Makasih, Pak Haji. Makanya Nabi Isa itu tidak pernah kau sembah karena Nabi Isa itu disucikan oleh Allah. Yang kau sembah adalah manusia terkutuk yang mati di tiang salib. Kau pahami itu? Yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Kau menyembah dia yang mati terkutuk. Jadi kau itu mengklaim penyembah Pak Haji, kepada anak Raja Maria. Itu loh. Thank Jadi you, beda. Syukron. Menyembah dengan menuhankan tuh nggak sama juga. Makasih, Pak Haji. Adalah Tuhan. Berarti kalau menuhankan itu belum tentu menyembah gitu. Menuhankan belum tentu menyembah gitu. Aku menuhankan dunia belum tentu aku menyembah dunia. Karena persembahan itu contoh apa yang kau persembahkan kepada dunia? Ada persembahannya. Kalau kami menyembah Allah, ada persembahan kami, yaitu kami sholat. Nah, ketika orang menuhankan Rabi, dia tidak mensembahkan apa-apa. Dia hanya mentaati secara taklid buta. Sama seperti kau. Oke, Kau kalau mengaku-ngaku begitu kau menuhankan tunjukkan Nabi Isa. Dengarkan gantian dulu, lah aku kalau capek kali ngomong. teriak-teriak. Lu telingaku jangan budek. Aku lagi menjawab. Kalau kau Ya cuma sebagai udah, murid, kau bertanya silakan. saja. Nah, jadi begini contoh.
Kalau aku menuhankan dunia, aku tidak mempersembahkan apa-apa kepada dunia. Tapi aku menuhankan Allah dan menyembah Allah. Kenapa? Aku mempersembahkan perilakuku untuk Allah. Apa? Melakukan perintah Allah. Apa? Salatku, puasaku untuk Allah. Perilakuku untuk Allah. Itu mempersembahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Nah, kalau ada orang yang menuhankan dunia, dia tidak mempersembahkan apa-apa kepada dunia. Tapi dia hidup untuk mengejar dunia. Itu menuhankan dunia. Menuhankan rabi-rabi, dia taklid buta, mentaati secara otodidak dan tidak ada lagi berpikir, pokoknya ikut saja. Kalau dikatakan Yesus itu adalah nabi palsu, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan ayat kitab sucinya. Dia pastikan Yesus itu adalah nabi palsu. Maka dia ikuti itu. Dan mereka mengikuti rabi mereka. Makanya kau tengok di sidang-sidang itu kan alim ulama yang mengatakan Yesus itu nabi palsu. Ada, mereka lihat kitab mereka mengatakan ada Maksudnya nubuatan tentang kemana-mana, Yesus. enggak? Itu apalah kau spesifik ini ini. loh. Aduh. Diam dulu kau biawak. Ini biawak ini diamkan dulu Iqbal. Ini kalau biawak ini ngomong susah nih, dia ngomong terus nih. Nah, jadi gini, kalian itu Kristen, kalian itu tidak mengerti ilmu lugah. Ya, yang namanya menuhankan tidak semua menyembah. Karena kalau menuhankan manusia tidak menyembah manusia, tidak memberikan persembahan. Tapi kalau kepada Allah kami menuhankan plus menyembah. Katanya Tuhannya fakta tapi tidak terbukti keberadaannya. Katanya Tuhannya asli tapi tidak ada bukti arkeologi. Kenapa dari tadi kamu kok kesurupan kau Ripa? Orang Kesurupan pertanyaan bukan nggak kayak kau gitu. Kesurupan tuh kayak gini ya. Aku ajarkan kau cara kesurupannya. Kayak gini kalau kesurupan tuh. Sikir berlama enak juga. Sikir berlama enak juga. Kalau tadi tuh nge-rap namanya tuh. Itu energik namanya. Itu artinya semangat itu. Kalau kesurupan tuh gini. Sikir berlama enak juga. Bentar lagi kiamat. Tahu-tahu nggak jadi. Ada pendeta loh di Afrika sana loh. Udah capek Kristen nungguin kiamat nggak jadi-jadi guys. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa jawab, Kenapa Kristen jangan ini gitu betul-betul? dong. Kenapa Kalau Kristen nggak ini bisa kenapa jawab, munafik ya? jangan Aku turun begitu. aja, aku turun aja. Naik lagi dia. Loh, aku di-kick tadi, aku di-kick sama siapa? Moderator Dia yang bilang takut. dia, aku turun aja ya, Takut. aku turun aja ya. Takut. Nah, takut. Apa itu? Bisa Kau jawab bilang nggak? takut-takut itu Atau implikasinya obat bukan 31 peradaban bisa apa? jawab nggak? Atau obat Nggak, 31? menurut kau kalau kau bilang kata Astaga. takut, terus jawaban kau jadi benar gitu. Jawab aja, jawab. Enggak, Tobat ketika kau 31 bilang bisa jawab enggak? takut, Katanya kau S2. takut. S2 Ketika kau kau bilang botol. takut. Apa S2 sih, kau botol. yang bilang Jawab S2 dong. siapa? Aku Jawab belum S1 dong. loh. Ya, entah kan kau bilang kemarin framing. pertanyaan nggak kau jawab. Jawab atau enggak? Iya, aku jawab pertanyaannya Yaudah, dulu. Diam dulu, jawablah, aku jawab ya. Tobat 31. Inilah otet Jawab. dodol dungunya kepalang tanggung ngakunya Aduh, tuanya Rifa, tidak seperti Rifa. keberadaannya. Bisa jawab nggak, Inilah Rifa? otet dodol bertanya Rifa, tentang aku Rifa. tidak menjawab dan dia bilang Rifa. tidak menjawab, kamu tidak menjawab. Astaga. Saya menjawab, kamu Ya bilang udah, tidak Bang menjawab, tidak Ardiansa. Bang menjawab. Ardiansa tidak mau menjawab. jawab nggak, Bang Ardiansa? Pertanyaan yang kau jawab Ripa. Hati-hati Ardiansa. Emosi kau Nanti kayak takutnya dikejar-kejar. mulutnya. Ardiansa, Ardiansa mau jawab nggak, Bang Ardiansa Ardiansa? hati-hati loh. Tadi Sorry nih, sebenarnya Bang udah Riva udah Ayam kau Ripa. nggak Oh, apa-apa terus. Bang Dulos. Gini deh. Tadi sebenarnya Uni Riva udah jawab. Yang dimaksud mempertuhankan di situ tuh gini nih. Yang dimaksud penjelasan mempertuhankan itu orang-orang Yahudi pada saat itu mentaati rahib-rahib mereka atau ulama-ulama Yahudi zaman itu seperti mentaati Tuhan Di gitu situ loh. Jadi menyembah loh. Menyembah. Inilah Kristen abada dengan Ya menjadikan udah, apa aja baca tidak paham. dulu, baca dulu dan artikan. Kristen Coba di situ baca menjadikan dulu dan artikan. arbaban, bukan menyembah. Ya udah, jadikan apa? Menuhankan. Menuhankan, Menuhankan. betul. Kalau Menuhankan, iya. betul. kalau Termasuk Isa. menyembah itu Termasuk Isa, bukan? kalau Isa Al-Masih, betul kan? Surahnya kan berkata demikian. Termasuk apa ini? para rabi-rabi Yahudi. Iya betul. Dituhankan. Data sejarahnya Tapi di mana? kalian dengar baik-baik. Kau kalau mau kalau mau dijawab kau Astaga. diam. Dari tadi kau Oke, nyerocos baik. aja. Aku diam, silakan. Nabi Isa itu tidak disembah. Nabi Isa itu dituduh sebagai Tuhan. Yang kalian sembah itu manusia terkutuk bernama Yesus. Salah kau. Makanya Nabi Isa itu tidak pernah kau sembah. Karena Nabi Isa itu disucikan oleh Allah. Yang kau sembah adalah manusia terkutuk yang mati di tiang salib. Kau pahami itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Kau menyembah dia yang mati terkutuk. Jadi kau itu mengklaim penyembah kepada anak Maria.
Itu loh. Thank Jadi you, beda. Fitron. Menyembah dengan menuhankan tuh nggak sama juga. Makasih Pak Haji. Menyembah adalah Thank you, Tuhan. Pak Haji. Berarti Sehat kalau selalu, Pak menuhankan Haji. itu belum tentu menyembah gitu. Menuhankan belum tentu menyembah gitu. Aku menuhankan dunia belum tentu aku menyembah dunia. Karena persembahan itu contoh apa yang kau persembahkan kepada dunia, ada persembahannya. Kalau kami menyembah Allah, ada persembahan kami, yaitu kami sholat. Nah, ketika orang menuhankan Rabi, dia tidak mensembahkan apa-apa. Dia hanya mentaati secara taklid buta. Sama seperti kau. Oke, Kau kalau mengaku-ngaku begitu kau menuhankan tunjukkan Nabi Isa. Dengarkan gantian dulu, lah aku kalau sampai kali ngomong. teriak-teriak. Lu telinga kau jangan budek. Aku lagi menjawab. Kalau kau Ya cuma sebagai murid, udah, kau bertanya saja. silakan. Nah, jadi begini contoh. Kalau aku menuhankan dunia, aku tidak mempersembahkan apa-apa kepada dunia. Tapi aku menuhankan Allah dan menyembah Allah. Kenapa? Aku mempersembahkan perilakuku untuk Allah. Apa? Melakukan perintah Allah. Apa? Salatku, puasaku untuk Allah. Perilakuku untuk Allah. Itu mempersembahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Nah, kalau ada orang yang menuhankan dunia, dia tidak mempersembahkan apa-apa kepada dunia. Tapi dia hidup untuk mengejar dunia. Itu menuhankan dunia. Menuhankan rabi-rabi, dia taklid buta, mentaati secara otodidak dan tidak ada lagi berpikir, pokoknya ikut saja. Kalau dikatakan Yesus itu adalah nabi palsu, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan ayat kitab sucinya. Dia pastikan Yesus itu adalah nabi palsu. Maka dia ikuti itu. Dan mereka mengikuti rabi mereka. Makanya kau tengok di sidang-sidang itu kan alim ulama yang mengatakan Yesus itu nabi palsu. Ada mereka lihat kitab mereka mengatakan ada Maksudnya nubuatan tentang Yesus. enggak? Apalah Enggak kau ini spesifik. loh. Aduh. Diam dulu kau biawak. Ini biawak ini diamkan dulu Iqbal. Ini kalau biawak ini ngomong susah nih. Dia ngomong terus nih. Nah, jadi gini, kalian itu Kristen. Kalian itu tidak mengerti ilmu lugah. Ya, yang namanya menuhankan tidak semua menyembah. Karena kalau menuhankan manusia tidak nyembah manusia, tidak memberikan persembahan. Tapi kalau kepada Allah kami menuhankan plus menyembah. Karena kami memberikan persembahan atas semua tingkah laku kami hanya untuk Allah. Ini yang kalian nggak paham. Makanya besok belajar dulu bedakan ayam sama bebek. Ya, gitu loh kalian Kristen. Kalian nggak ngerti KBBI sih. Nah, jawabannya apa? Lah, kau nggak gila-gila kau ketinggalan telinga kau besok kau congkel dulu ya, Dek. Jadi kau ikuti hati Astaga. dulu, perbaiki telinga kau dulu. Dari tadi panjang lebar Uni Rifa, tapi jawabannya nggak ada. Aku bilang mana bukti Ya sejarahnya? karena bukan nggak Orang ada jawabannya, Yahudi otak kau tidak cukup dituhankan. mampu menampungnya dulu. Karena Kenapa? yang mengatakan Karena ini Kristen adalah itu jangankan Allah. masuk surga, masuk akal pun tidak. Karena memang nggak Allah punya yang akal. menjelaskan, yang mewahyukan ini kepada Muhammad. Ah, terus? Yang saya tanya, ketika Allah mengatakan di dalam surah apa tadi? Toba 31, Terus? bahwa orang-orang Yahudi juga dituhankan. Nah, Termasuk terus apa Isa juga masalahnya? dituhankan. Mana sejarahnya orang-orang Yahudi menuhankan rabi-rabinya? Iya mereka menuhankan Rabi Yahudinya dengan mentaati secara taklid buta itu. Gini, Menjadikan orang Yahudi itu Tuhan itu sebagai Rab gimana mereka. jadi Tuhan Tapi itu belum gimana tentu sih? disembah. Loh, Tuhan itu belum tentu disembah atau gimana? tidak semua menuhankan objek-objek itu diberikan persembahan. Contoh, menuhankan dunia. Apakah dunia menuhankan hawa nafsu? Mempersembahkan apa kepada hawa nafsu? Makanya jangan tolol kali lah. Dungunya kok akut banget. Aku turun dulu. Aku Oke. kena pembatasan. Naik lagi aku. Jadi si Tuhan, jadi Isa ini, Bang Ardi, aku rungkat dulu Bang Da. 2 kali Bang. 2 kali udah, gak bisa lagi nih. Parah. Oke. Nggak apa-apa Bang Iqbal. Oke, rungkat dulu Bang. 2 kali. Pasti kena. Iwan, Iya, saya iya. minta maaf ya. Buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta maaf. Komal ini harus saya rungkatkan karena 2 kali peringatan berturut-turut. Kalau saya paksa, kena ketiga kalinya, akses multi akan di-banned selama 7 hari teman-teman. Iya. Nggak apa-apa Bang. Maaf ya. Saya minta maaf Ivan kelas semua. Oke, apakah kita mau lanjutkan live setelah ini ya Bang Dah? Gimana? Gas lagi. Gas lagi habis ini? Iya, oke. Aku nggak kemana-mana kok. Di sini kok. Gas aja lagi. Oke, siap. Oke, siap. Habis ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03 silahkan di follow karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Yang belum follow akun para apologet di atas, akun guru-guru kita silahkan di follow. Insya Allah selalu bisa mengedukasi kita semua teman-teman ya. Di follow dulu, silahkan di follow dulu semuanya. Ya hewan di follow dulu ya. Saya minta maaf ini, waduh. Follow. Kalau nggak diangkatin kacau.
Biasa kena seminggu, biasa lagi sebulan. Ini sensitif kali ya TikTok ya. Ya Allah. Oke, saya tingkatkan dulu teman-teman. Nanti kita live lagi setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Langsung masuk semua 3.000 yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi